kan kemacetan kemarin itu buntutnya sudah di Pancoran dari hasil informasi yang bersama-sama dengan Pemda, dengan Polda. Salah satu arus kemacetan di situ, sehingga dilakukanlah yang kemarin dilaksanakan terkait dengan jalur sepeda. Tentunya kita concern kok. Kemarin di hari Minggu saya perintahkan kepada Dinas Perhubungan untuk tetap menjaga dan memperbaiki jalur-jalur sepeda yang memang sudah harus dirawat, yang catnya sudah tidak bagus, kita perbaiki. Dan Kota Jakarta butuh itu. Kita perbaiki, memang jalurnya tadi yang dari 2 menjadi 1, yang mau tidak mau harus ada solusi kan. Dan itu dianggap solusi terbaik untuk saat ini ya Pak, menurut DKI ya? Iya. Anies Baswedan merupakan Gubernur DKI Jakarta yang paling banyak meninggalkan jejak infrastruktur selama 5 tahun menjabat. Salah satu jejak peninggalan yang dibangun oleh Anies Baswedan ialah sebuah proyek yang menelan biaya 7,5 miliar rupiah. Proyek Anies Baswedan di Jakarta tersebut berupa jalur sepeda dengan panjang 538 km. Ya kan itu sih menurut saya benar ya, soalnya kan sepeda untuk balap ibaratnya speednya kan lebih tinggi gitu loh. Takut serempet lah gitu lah. Kita kan sebagai pasti kita yang salah karena kita yang pengendara mesin gitu. Ya bagusnya ya diinin aja disiapin tempat jalur sepeda, jalur baik lah ya. Biar lebih aman juga buat para pesepeda. Namun sayang, proyek jalur sepeda yang susah payah dibangun Anies Baswedan itu justru dibongkar oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Heru Budi memang telah menganggarkan pembangunan jalur sepeda di Jakarta. Sebelum dibongkar oleh Heru, Anies sempat menganggarkan pembangunan lanjutan jalur sepeda di Jakarta sebesar 38 miliar pada tahun 2023. Akan tetapi oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, anggaran jalur sepeda tersebut dikurangi menjadi 7,5 miliar rupiah. Kecewa banget soalnya aku kan tiap hari kerja terus komuter kemana-mana di Jakarta tuh kan pakai sepeda. Jadi bakal ngerasa gimana ya? Yang sekarang aja jalur sepeda yang udah ada aja kita ngerasa kayak dianaktirikan sebagai pesepeda karena ya sering jalurnya kan diserobot tuh jadi ditutupin sama mobil-mobil yang parkir, sama tukang jualan, motor-motor juga ya pada masuk jalur ke situ. Apalagi kalau sampai dihapuskan, pasti pesepeda bakal lebih tersingkirkan lagi. Kita punya jalan raya di Jakarta itu sekitar 6.700 km lah ya. Yang proteksi ini cuma 30 sometime lah, nggak ada 1%-nya dari seluruh ruas jalan di DKI. Nah, yang kemudian yang jalur sepeda yang tanpa proteksi itu sekitar 130-an, itu hanya 2-4% dari total ruas jalan raya. Nah, paradigmanya di masyarakat harusnya melihat bagaimana jalur sepeda itu menjadi citra baru terhadap transportasi DKI Jakarta. Kami juga sudah melakukan pembahasan bahwa untuk jalur sepeda memang akan dilakukan yang namanya evaluasi komprehensif. Jadi ada anggaran evaluasi nanti ditambah dengan anggaran untuk optimalisasi berdasarkan hasil evaluasi. Tentu setelah dilakukan evaluasi ada rekomendasi-rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, maka harus juga disiapkan anggaran untuk tindak lanjutnya. Sejumlah warga pun melayangkan protes terkait keputusan Heru Budi yang justru membongkar jalur sepeda di Jakarta peninggalan Anies Baswedan. Ketua Umum Back to Work, Fahmi Saimima, menilai Heru Budi Hartono justru abai dan tidak mendukung keberlanjutan program jalur sepeda peninggalan Anies Baswedan. Menurutnya, pemerintahan Jakarta saat ini tidak mempunyai niat untuk melanjutkan predikat kota ramah sepeda. Bapak pejabat gubernur menerima rekan-rekan dari Back to Work, komunitas Back to Work dan juga ITDP, di mana diskusi terkait dengan pembangunan jalur sepeda Jakarta itu menjadi topik utama diskusi hari ini, di mana memang semuanya sepakat bahwa jalur sepeda yang tahun ini dibangun lebih kurang 300 km itu akan dilakukan evaluasi secara komprehensif. Berdasarkan hasil evaluasi tentu akan dilakukan optimalisasi terhadap efektivitas jalur sepeda yang ada. Gimana kalau dari teman-teman itu? Ini bagian dari kontrol publik yang sehat ya, yang beradab ya. Datang baik-baik, kita juga dianggedakan baik-baik, diterima baik-baik, dan Pak Gubernur juga sudah sambut baik beberapa rekomendasi dari kita tentang jalur sepeda.
Semestinya Heru Budi Hartono melanjutkan program jalur sepeda era Anies Baswedan karena bisa membuat Jakarta lebih ramah bagi warganya. Pembongkaran jalur sepeda yang dilakukan oleh Heru Budi Hartono bukan kali ini saja dilakukan, sehingga dipersoalkan oleh DPRD DKI Jakarta dan juga masyarakat. Hal itu terjadi saat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membongkar trotoar dengan dalih menertibkan lalu lintas Simpang Santa. Ternyata harus mengorbankan trotoar yang dibangun pada era Gubernur Anies Rashid Baswedan. Kan kemacetan kemarin itu buntutnya sudah di Pancoran dari hasil informasi yang bersama-sama dengan Pemda, dengan Polda. Salah satu arus kemacetan di situ, sehingga dilakukanlah yang kemarin dilaksanakan terkait dengan jalur sepeda. Tentunya kita concern kok. Kemarin di hari Minggu saya perintahkan kepada Dinas Perhubungan untuk tetap menjaga dan memperbaiki jalur-jalur sepeda yang memang sudah harus dirawat, yang catnya sudah tidak bagus, kita perbaiki. Dan Kota Jakarta butuh itu. Kita perbaiki, memang jalurnya tadi yang dari 2 menjadi 1, yang mau tidak mau harus ada solusi kan. Dan itu dianggap solusi terbaik untuk saat ini ya Pak, menurut DKI ya? Iya. Jalan di sekitar Pasar Santa yang sebelumnya merupakan trotoar harus dibongkar menjadi jalan raya untuk memfasilitasi kendaraan. Di lokasi sudah dilakukan penutupan putar balik di Jalan Walter Monginsidi menuju Tendean. Kebijakan itu merupakan bagian penutupan 32 U-turn di Jakarta yang dicanangkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan dan memperlancar lalu lintas. Namun semua tidak menyangka jika jalan yang sempat diinjak PJ Heru dan Irjen Karyoto sebelumnya merupakan jalur pedestrian. Hal itu karena aspal di lokasi memang terbilang masih baru. Ternyata kebijakan PJ Heru tersebut ramai disorot di lini masa Twitter. Ia banyak mendapatkan kecaman lantaran mengubah trotoar menjadi jalan raya demi memperlancar arus lalu lintas. Ia pun dianggap lebih mewadahi kendaraan pribadi daripada pedestrian. Masyarakat yang melihat trotoar diubah menjadi jalan kemudian berteriak ini tidak efektif. Sementara PJ Heru mengatakan wajar saja jika ada warga yang tidak setuju dengan rekayasa lalu lintas di kawasan Santa. Ya dari 100, satu yang bicara itu biasa, sekarang kita mau untuk kepentingan lebih besar dan untuk yang perorangan. Menurutnya penolakan terjadi karena masyarakat merasa tidak nyaman harus putar arah. Padahal rekayasa lalu lintas justru bisa membuat jalanan lebih lancar jika dibandingkan saat menggunakan lampu lalu lintas seperti sebelumnya. Heru pun meminta Irjen Karyoto memberikan arahan kepada setiap jajaran Polres untuk mencari berbagai titik kemacetan di Jakarta agar dicarikan solusinya. Di sini secara bertahap bisa mengurai kemacetan. Dirinya berharap setiap Polres di Jakarta bisa melihat potensi kepadatan seperti ini. Walaupun jalan searah tapi nantinya muter tidak kejauhan.